ini sebenarnya apa ya, sesat, pikiran sesat. Kalau orang biasanya, Sesat apa ini? ya ini diperkenalkan ini ada lalat nih kecil, murah, tidak pakai kode etik kan. Kalau kita meneliti harus pakai kode etik, Kode ya. etik, oke. Jadi kalau misalnya kita pakai lalat tidak perlu kode etik. Karena sama kayak kita bunuh nyamuk kan kita tidak urus kode etik kan. Jadi saya pikir, oh kalau di Indonesia negara berkembang ini kayaknya cocok nih. Ribuan senyawa kandidat obat ini kan kalau kita pakai mencit tikus kan mahal. Kalau kita pakai lalat itu murah banget. Gitu. Jadi tantangan terbesar tentunya pertama pendanaan, ya. Kalau kita mau lakukan riset kan ceritanya kita harus dapat dana. Kalau tidak pakai dana sendiri jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pika. Pemirsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tak lepas dari peran para ilmuwan dan peneliti. Nah, menjawab tantangan tersebut, Universitas Hasanuddin senantiasa mencetak atau melahirkan ilmuwan-ilmuwan dunia dengan penelitian-penelitian yang tentunya membawa dampak yang sangat besar secara global. Nah, baru-baru ini Universitas Hasanuddin kembali menorehkan prestasi. Ada 6 orang peneliti dari Universitas Hasanuddin yang tercatat atau terdaftar dalam World's Top 2% Scientist 2024. Jadi ini merupakan pemeringkatan 100.000 peneliti paling berpengaruh di dunia yang dilakukan oleh versi Stanford University dan Elsevier. Nah, tapi saya tidak akan banyak membahas tentang itu karena nanti akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu dari ke-6 peneliti berprestasi dari Unhas tersebut. Ada Profesor Firzan Nainu, SSI, M Biomed, SC, PhD, Apoteker. Wah, agak susah juga saya hafal ini, Prof, ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya, Prof, atas pencapaian yang luar biasa ini. Nah, gimana sih, Prof, perasaannya mendapatkan penghargaan itu? Ya, gimana ya, sangat bahagia dan bangga tentunya. Cuma memang kita apa ya, tidak bisa lepaskan dari perasaan-perasaan yang bercampur aduk. Jadi antara bangga, bahagia, tapi juga kayak wah bisa nggak ya kita dapat jadi semacam beban juga sebenarnya. Oke, jadi bangga. Nah, apakah memang pencapaian ini, Prof, sudah ditarget atau tiba-tiba kayak nggak nyangka juga nih kok dapat penghargaan itu, gimana? Iya, jadi sebagai peneliti sebenarnya kita nggak pernah menarget seperti itu. Jadi kita kalau di lembaga, di institusi pendidikan seperti Unhas ini, peneliti kemudian diberikan dana, itu kemudian melakukan penelitian. Nah, pada saat melakukan penelitian itu sebenarnya yang mau dicapai itu adalah menjawab keingintahuan. Jadi curiosity, kita pengen kita punya pertanyaan penelitian nih, kita lakukan penelitian, terjawab misalnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya untuk menjawab keingintahuan dan bikin sains lebih maju. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat dalam pemeringkatan yang digunakan kan misalnya jumlah paper yang dipublish, citasi yang dirujuk sama peneliti lain atau enggak, sedikit banyaknya ya kalau kita meneliti dapat publikasi akan terikut rewardnya, awardnya gitu. Oke, jadi basic sekali ya sebenarnya tujuannya tadi, Prof, hanya untuk menjawab rasa keingintahuan ya, sama sekali tidak pernah ditarget atau memang mungkin dipelajari gitu, ini penilaian apa sih, oh yang diperbanyak perlu ditingkatkan yang ini gitu, tidak seperti itu ya, Prof. Setahu saya peneliti yang baik itu bukan menargetkan award atau reward ya. Jadi kenapa? Karena kita sebenarnya jadi peneliti tuh apa ya, keingintahuan, mulai dari curiosity. Nah, kalau misalnya kita menarget sesuatu, saya kira nanti niatnya jadi belok gitu kan. Jadi gitu sebenarnya. Jadi kan sebagai informasi juga nih kepada pemirsa, ini kan tentunya ada indikator-indikator yang dinilai yang sempat sedikit juga Prof sebut. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi apa-apa saja sih yang menjadi indikator penilaian dari pemeringkatan peneliti ini, Prof?
Setahu saya jumlah publikasi, terus jumlah citasi. Jumlah citasi itu juga didasarkan pada apakah disitasi oleh peneliti lain atau kita yang citasi sendiri. Oh, Jadi ada oke. sebutan self citation. Nah, akan sangat disenangi kalau orang lain yang Orang lain merujuk yang kita kan. mengutip, oke. Kalau kita yang merujuk diri sendiri kan jadi kayak Iya, iya. nah, jadi dilihat ini publikasinya dirujuk nggak sama peneliti lain, dan apakah peneliti lain itu juga publish di jurnal bereputasi nggak gitu. Oke. Setahu saya gitu. Oke. Terus mungkin masalah apakah riset ini termasuk riset yang digandrungi, karena ada beberapa field memang Yang misalnya kayak biological science, medicine, farmasi, itu kan banyak orang yang meneliti di situ. Tapi ada juga yang misalnya penelitian yang kayak antropologi atau gimana, itu tidak banyak orang di situ, tapi dia termasuk memberikan breakthrough. Nah, itu breakthrough mungkin akan jadi dapat penelitian sendiri mungkin. yang masih jarang gitu ya yang Iya, disentuh. mungkin saya terus terang tidak tahu semua opsi-opsinya ya, Oke, semua oke. pilihan-pilihan Iya, itu. Tapi ya setahu saya dalam tabel yang diberikan itu memang ada jumlah paper, citasi, dan seterusnya. Berarti itu tidak kayak melakukan apply dulu dan lain sebagainya, Enggak, tidak ya? enggak. Mereka yang mengumpulkan. Saya termasuk orang yang paling tidak setuju kita apply. Oke. Karena kalau kita Kenapa tuh? apply itu kayak gimana ya? Kita kayak meminta untuk di-recognize. Oke, siap. Harusnya kan objektif ya, orang yang merecognize kita. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi poin utamanya adalah penelitiannya ini. Nah, gitu yang paling banyak dijadikan rujukan dan membawa dampak yang besar. Nah, kalau dari Bapak sendiri gitu, penelitian apa sih yang menurutnya yang paling boom gitu, yang memang sangat menjadi poin utama dalam prestasi yang berhasil diraih ini, Pak? Oke, ada beberapa sih penelitian yang menurut saya, Iya. kalau saya bagi-bagi mungkin ada 3. Oke. Yang pertama paper tentang COVID. Oh, Jadi waktu zaman Oke, COVID menarik. 2020 sampai 2023 itu saya publish paper COVID kolaborasi dengan peneliti dalam dan luar negeri. Karena kebetulan topik saya imunologi dan virologi, jadi sangat cocok. Jadi misalnya kita jelaskan kenapa reinfeksi terjadi, misalnya kenapa sih kalau orang terkena COVID bisa kena lagi gitu. Nah itu kemudian kita publish. Terus misalnya kita jelaskan lagi kenapa itu COVID, mengapa COVID itu memiliki gambaran yang mirip dengan dengue misalnya. Kadang-kadang tiba-tiba demam. Oh ya, Nah, itu jadi gejala-gejalanya ya, Pak jadi ya. mungkin susah untuk dibedakan. Itu jadi paper tentang COVID. Terus yang kedua paper yang kolaborasi dengan peneliti dari berbagai daerah, kita namanya konsorsium ya, Iya. Global Burden Disease. Nah, Global Burden Disease ini publish di jurnal yang sangat bagus, Lancet. Setahu saya sangat sedikit peneliti Indonesia di UNAS sendiri, setahu saya cuma mungkin 2 atau 3 orang yang bisa publish di jurnal itu. Oke. Dan ini saya ikut konsorsium itu baru dari tahun 2023. 2023. Tentunya karena kolaborator saya dari Indonesia, namanya Dr. Harapan, itu kemudian memperkenalkan saya pada konsorsium ini. Jadi kolaborator saya waktu COVID itu kemudian memperkenalkan, akhirnya saya masuk di situ. Join lagi. Oke. Nah, publish paper di situ tuh tinggi sekali citasinya. Satu paper tahun lalu terbit itu bisa 1000. Hanya dalam 1 tahun. Itu sangat tinggi kalau kita. Terus yang ketiga paper tentang model yang kami buat di Unhas, yaitu menggunakan lalat buah Drosophila melanogaster. Oke, gimana tuh konsepnya? Jadi ya terima kasih. Ini sebenarnya apa ya, sesat, pikiran sesat. Kalau orang biasanya sesat apa ini? ya ini biasanya orang itu peneliti itu menguji obat. Kalau kita di farmasi kan menguji kandidat obat nih. Oke. Nah, kandidat obat kita uji pakai hewan-hewan coba mamalia seperti mencit, yang tikus-tikus putih ya, Iya. mencit atau tikus. Itu paling sering dipakai ya. Paling sering kita buktikan ini antimikroba atau antivirus atau apapun, baru diuji ke manusia. Sebelum diuji ke manusia biasanya diuji dulu ke monyet misalnya kan, baru diuji ke manusia. Nah, kalau kami pikirnya gimana kalau kita screening ribuan senyawa kandidat obat ini, kan kalau kita pakai mencit tikus kan mahal. Nah, jadi kita mau berusaha coba apa sih yang bisa bikin murah. Kalau kita pakai lalat itu murah banget. Kalau tikus 1 ekor 100.000, lalat 500.000 sudah dapat ribuan. Nah, jadi sangat murah. Dan ini kami gunakan dan ada beberapa yang citasinya lumayan. Oh, sedikit mungkin kita mau bahas sedikit lagi ya, lebih jauh tentang riset ini karena menarik banget nih pembahasannya, Prof. Ide dari lalat aja deh gitu, dari mana sih lahirnya gitu? Sip.
Ya, jadi sebenarnya saya ikut sesat sama sensei saya waktu di Jepang. Oh, di Jepang. Iya, jadi waktu saya S3 itu diperkenalkan sama lalat buah ini. Sebelumnya saya pakai mencit dan tikus. Kemudian pindah ke lalat buah waktu saya ambil S3. Diperkenalkan ini ada lalat nih, kecil, murah. Tidak pakai kode etik, kan kalau kita meneliti harus pakai kode etik, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai lalat tidak perlu kode etik. Karena sama kayak kita bunuh nyamuk kan kita tidak harus kode etik kan. jadi saya pikir kalau di Indonesia negara berkembang ini kayaknya cocok nih. Jadi akhirnya saya bawa lalatnya dari Jepang. Terus bawa ke sini dicoba penelitian di sini. Ternyata bisa hidup dengan nyaman gitu. Itulah yang dikembangkan kemudian juga jadi riset. Terus dari lalat buah yang saya bawa di Jepang itu kami penelitian, terus dari situ kita publish papernya, terus dapat dikontak sama peneliti Australia, dia mau pengen kolaborasi. Akhirnya saya ke UNSW, University of New South Wales yang ada di Sydney, untuk kolaborasi bersama dia. Dia bikin obatnya, kita pakai lalat kita untuk uji obatnya. Jadi itu sangat menarik ya pemirsa, kayaknya ini ciri-ciri akan diundang lagi ya di episode Next Speak Up untuk topik spesifik dari riset tentang lalat buah ini ya. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam topik itu karena temanya hari ini tentang penelitian atau riset ya yang terkini. Nah, berbicara tentang riset nih Pak, kalau dari hemat Bapak sendiri, apa sih yang lagi hype banget nih sekarang riset-riset yang ada di seluruh dunia ini? Kalau saya lihat ya, orang itu sekarang cenderung ke AI, artificial intelligence, machine learning yang seperti ChatGPT sekarang kan yang lagi booming. Sudah ada lagi yang buat versi barunya gitu. Nah, di dunia biomedik, kedokteran dan farmasi itu artificial intelligence sudah mulai di-incorporate dalam riset. Supaya contoh nih, supaya kita bisa menggunakan obat itu personalize ke tiap orang. Jadi misalnya saya minum dosis yang berbeda dengan Mbak gitu. Nah, dengan yang lain kan bisa saya berbeda-beda. Nah, itu bisa diprediksi dengan AI sekarang. Jadi dicoba lebih maju lagi, namanya personalized medicine. Nah, ini kayaknya yang lagi hype. Kalau di bidang kesehatan itu sendiri ya Pak? Bioteknologi dan kesehatan seperti itu kayaknya. Kayaknya semua bidang sekarang sudah mulai merambah ke AI semua ya Pak ya. Mungkin cinta juga nanti ke AI. Benar juga itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan perubahan zaman itu kan sekarang semakin maju ya, seperti yang sempat disinggung tadi sudah mulai banyak AI. Nah, kalau dari Bapak sendiri apa sih yang menjadi tantangan terbesar gitu kalau untuk melakukan riset-riset gitu? Ya ini. Tantangan. Kita kayak jadi curhat nanti. Tidak apa-apa, supaya pemirsa Nas TV juga tahu gitu, lika-liku orang peneliti bisa seperti Prof. Firzan ini seperti apa sih ya gitu. Jadi tantangan terbesar tentunya pertama pendanaan ya. Kalau kita mau lakukan riset kan ceritanya kita harus dapat dana. Kalau tidak pakai dana sendiri jadinya. Saya pernah tahun 2018 itu habis postdoc di Australia itu pulangnya tengah tahun. Akhirnya bukan tengah tahun sih, mendekati akhir. Akhirnya saya tidak punya dana penelitian karena saya tidak mengajukan ke Dikti kan, harus pakai dana sendiri. Jadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah pendanaan. Karena riset menggunakan riset biomedik, riset kesehatan, farmasi itu butuh dana. Semua kayaknya butuh dana ya. Semua. Nah, kalau saya lihat sekarang jumlah peneliti kan terus bertambah nih. Betul. Pendana itu belum tentu bertambah. Jadi mungkin berkompetisi untuk mendapatkan dana itu tantangan yang berat. Jadi kita harus selalu up to date. Apa sih yang lagi bisa untuk diteliti yang bisa menjadi apa istilahnya yang menjadi target dari pendana gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ini sambil tetap menjaga marwah kita sebagai peneliti tentunya. Menjaga idealisme kita, menjaga topik yang kita senangi gitu kan. Karena belum tentu dia pengennya misalnya nih climate change. Saya bagaimana caranya nih climate change agak gitu kan. kurang masuk. Jadi kita harus cari-cari dana dari mana gitu kan. Nah, yang kedua mungkin kalau kita misalnya kayak di Unhas nih, kita punya grup riset. Kebetulan grup riset saya namanya Unhas Fly Research Group, UFRG. Nah, tantangan berikutnya adalah mendapatkan orang-orang yang mau mengerjakan riset itu. Karena kan kalau misalnya kita dapat dana, kita mungkin susah nih selesaikan satu tahun sendiri. Jadi kita bikin tim riset, siapa yang mau bergabung? Biasanya kalau di farmasi saya
nggak bilang bikin selebaran kan, kalau kayak bikin selebaran Terus saya punya dana nih, siapa yang mau join. join. Nah, Iya. saya nggak pernah bikin sih, tapi saya cuma bilang siapa, misalnya lagi ngajar, siapa yang tertarik, saya punya proyek ini, ayo topiknya ini bakal yang cari bisa ini. saya janjikan mungkin risetnya dibayarkan, jadi mahasiswa tidak perlu bayar. Alhamdulillah sejak 2016 sampai sekarang mahasiswa kalau penelitian di kami gratis. Pakai mesin PCR, pakai PCR itu dibayarkan dari dana penelitian. Jadi mereka datang terus kita diskusi, dia mau enggak gitu kan, belum tentu juga dia Cocok. ya siapa tahu cuma mau gratis tapi tidak. Jadi kita win-win solusinya adalah dia tertarik melakukan riset, saya provide dananya. Kan di luar negeri gitu. Di luar negeri semua biaya penelitian kita dibayarkan oleh supervisor. Nah, saya punya pemikiran harusnya kita lakukan yang sama di Indonesia. Selama kita bisa. Jadi itu tadi dua ya tantangan utamanya, dari perdana dan cari orang-orang yang berkontribusi dalam riset yang ini. pengen tertarik untuk ikut dalam tim riset. Nah ini kan mungkin untuk generasi milenial atau generasi yang muda-muda nih Prof ya, masih kurang familiar dengan yang namanya riset-riset. Selalu yang melekat kalau namanya penelitian itu pasti guru besar, itu jatahnya profesor itu gitu kan, itu yang mindset yang tertanam. Nah sebenarnya ternyata ada masa depan yang menjanjikan di dalam lini penelitian atau riset ini, tapi kita akan bahas itu di segmen selanjutnya Prof. Jadi pemirsa tetap di Unhaspika. Baik pemirsa, masih di Unhaspika bersama Prof. Firzan Nainu. Nah tadi sempat kita bahas sebelum break nih Prof, kalau kata riset dan penelitian itu selalu dilekatkan ke orang-orang yang profesor, yang guru besar. Generasi milenial, generasi Z mana ada yang tertarik dengan yang namanya riset atau penelitian. Nah dari sudut pandang Bapak sendiri gitu ya, apa sih yang menjanjikan dari dunia riset ini sebenarnya? Sebenarnya saya mau bilang dulu gini. Mungkin orang tidak tertarik karena terlalu berat kali ya. Jadi ekspektasinya itu. Jadi pikirannya kayak kalau meneliti itu harus di lab, kelihatan kayak serius gitu. Apa ya? Mungkin itu yang harus diubah ya. Mindset image kita tentang riset gitu. Ya jadi supaya tertarik ya harusnya melakukan sesuatu yang disenangi. Misalnya kayak saya senang, saya punya pertanyaan nih, misalnya kenapa sih virus yang kecil itu itu bisa menundukkan kita yang besar gini gitu kan. Itu jadi pertanyaan saya. Akhirnya saya ambil S2, saya belajar tentang virus deh. Supaya saya tahu gitu. Jadi sebenarnya harusnya berawal dari keingintahuan dulu. Dan ini saya kira semua orang punya kan, curiosity. Ketertarikannya juga. Anak saya misalnya ya, anak saya kelas 2 SD itu baru-baru beli kalomang. Terus dia tanya, warna-warni itu ya, yang warna-warni. Tapi saya kasihan juga sih. Dia bilang di CFD ya, dia bilang gini, Pak ini makannya apa sih? Coba riset.
googling gimana cari cara tahu apa makannya. ya gimana caranya, oh ini jadi coba kasih makan, dia mau nggak, jadi itu kan sebenarnya riset mulai dari hal yang kecil-kecil, jangan langsung yang wow gitu. Langsung berat. Jadi kalau misalnya kita mulai yang berat langsung patah nanti. Jadi itu mungkin kita dahulukan dulu dari sesuatu yang kita senangi ya. Kita kemudian bisa pelan-pelan maju. Oke. Nah, didasari dari Dan itu keingintahuan. tadi mindsetnya harus diubah dulu ya Pak ya, jangan yang langsung kalau dengar kata penelitian kayaknya nih yang tegang-tegang, yang serius-serius. Tapi gitu dulu ya. saya juga begitu sih. Waktu Pernah kuliah begitu kayak juga. waktu kuliah kayak aduh, kayaknya kalau jadi peneliti itu berat banget ya. Heeh. Mungkin susah untuk jadi peneliti. Nah. Sudah gajinya sedikit, stresnya tinggi. Iya. Mau jadi apa kita? Ternyata setelah dijalani. Tapi gimana ya? Mungkin karena yang dijalani itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang disukai, jadi kita nikmati gitu. Oke, jadi itu tadi pemirsa testimoni langsung ini dari Prof. Firzan Leno ya. Ternyata bukan hanya pemirsa di rumah saja yang pernah berpikiran seperti itu ya, yang penelitian itu berat. Ternyata Prof. Firzan juga pernah, tapi ternyata setelah dijalani ternyata tidak seberat itu. Yang penting topiknya itu tadi ya, yang benar-benar kita punya ketertarikan gitu ya dalam hal itu. Nah, sedikit lagi tips buat Gen Z gini kalau mau memulai gitu, mulai melakukan penelitian, tips atau mindset apa sih yang harus ditanamkan, yang harus kita punya dulu nih kalau untuk mau memulai penelitian itu sendiri? Ya, yang saya bilang tadi, yang pertama itu curiosity, keingintahuan. Apa sih yang pengen dilakukan kan, supaya kita bisa jalani. Ini kan penelitian ini masalah endurance, masalah tahan. Kita tidak penelitian cuma 1 bulan, 2 bulan, bisa bertahun-tahun kan. Jadi kita harus lakukan sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai. Jadi yang mana yang kita sukai, itu kita coba masuk di situ. Yang kedua, ya kita harus cari mentor yang baik. Mentor yang bisa menemani nih. Itu penting juga itu ya. Karena kan endurance itu diperlukan bukan cuma kita sendiri. Pada saat kita galau misalnya, gagal nih. Gagal nih. Kan eksperimen itu tidak selamanya berhasil kan. Paling banyak kegagalannya. Jadi lebih banyak kegagalannya. Iya. Saya dulu waktu S3 8 bulan eksperimen gagal. Jadi saya harus cari cara untuk bisa cope dengan itu kan. Nah, mentor ada di situ. Mentor untuk bisa menemani, memberikan saran. Kita perbaiki apa nih supaya bisa ini. Setelah selesai penelitian, terus jadi dosen. Mentor saya waktu S3, supervisor saya, kemudian jadi teman curhat, teman cerita. Jadi kita enak nih. Yang ketiga mungkin teman dekat yang bisa menemani. Karena kita butuh support system. Jadi researcher itu apa ya, berat. Apalagi kalau gagal ya. Jadi support system itu penting. Kita harus cari support system dengan apapun itu. Apakah teman dekat, apakah keluarga, apakah mahasiswa yang selalu ada untuk cerita sama kita. Kalau kayak baru-baru kita ini misalnya di tim riset saya, kita sudah kerja penelitian lama nih. Nah, kita pergi nonton nih. Nonton dulu. Kang Mak. Jadi refreshing dulu supaya build up lagi, santai lagi, semangat lagi, baru kerja lagi. Oke, jadi bukan hanya diri sendiri ya, ternyata lingkungan juga sangat berpengaruh dari penelitian atau riset yang kita lakukan. Nah, ini juga yang sering menjadi masalah nih Pak. Para generasi pemuda kita ini itu terkadang tidak tahu untuk memulai dari mana. Mungkin kayak dia lebih sulit untuk menemukan gap yang ada di sekitarnya, yang ini berpotensi nih buat dijadikan riset, ini berpotensi nih. Iya, betul, Gimana sih kalau untuk menghadapi hal itu Pak? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya, karena kembali ke pribadinya ya. Kalau saya, karena saya suka baca buku, tiba-tiba atau nonton film. Film ini paling bagus nih. Tiba-tiba kepikiran, kenapa ya bisa begitu? Itu kemudian jadi pertanyaan riset, terus kita googling nih. Sudah ada yang lakukan nggak ya? Paling sering saya biasa itu nonton film, terus mandi, dapat ide. Paling sering. Ternyata sama. Oh gitu. Iya, WC itu menjadi tapi bahaya kalau berlama-lama. Iya, sumber inspirasi Pak. Iya, sumber inspirasi dalam posisi mandi, terus tiba-tiba, kayaknya bagus lakukan ini deh. Tapi masalah yang terbesar menurut saya itu mendapatkan ide itu harusnya dari, ya kalau saya lihat dari kebiasaan saya baca buku atau nonton film itu kemudian bisa jadi sumber inspirasi. Atau pertanyaan anak kecil. Anak kecil itu kan sebenarnya kadang rasa ingin tahunya besar sekali kan. Tiba-tiba tanya,
kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Itu oke ya. Kalau nggak bisa dijawab, Ada satu perlu riset saya dari dicarikan. ada Oke. satu riset saya dari anak saya yang kelas 5 Oke, SD. gimana tuh Pak risetnya? Dia ini apa tertarik bilang kenapa sih lalat itu kalau misalnya jantan dengan betina dikawinkan Mm-mm. itu terus dia punya anak, apakah ada masalah dengan induknya gitu. Yang saya sempat kepikiran lah, oh iya ya, mungkin kalau akhirnya saya berpikir gini, mungkin kalau lalat sudah pernah kawin dengan yang masih perawan, yang Oke. masih virgin, itu beda sistem imunnya gitu. Mungkin dia Jadi menerka-nerka dulu ya Prof ya. kayak oh iya ya mungkin ya kalau misalnya lalat perawan itu mungkin dengan lalat betina itu beda kemampuannya dalam melawan patogen, oke, oke. melawan bakteri. Saya kemudian searching, oh iya ada yang bilang kemungkinan Iya. bisa, kita coba deh. Divalidasi melalui riset dan penelitian. Oke. Saya dapat idenya dari anak-anak. Oke. Jadi sesimpel itu saja ya untuk menemukan inspirasi itu, Prof. Iya. Oke. menurut saya gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, kalau mungkin untuk meyakinkan lagi nih pemirsa di rumah, khususnya buat para Gen Z dan milenial ini ya, gimana sih masa depan para peneliti ini di tengah dari kemajuan peradaban yang sangat tinggi, sangat pesat gitu ya? Gimana sih masa depan para peneliti-peneliti ini gitu? Sip. Saya lihatnya gini, kebanyakan pekerjaan kita itu kemungkinan akan digantikan oleh robot atau apa ya. Iya, Maksudnya betul. kita mungkin sudah pernah melihat seperti itu, tapi peneliti itu tidak akan tergantikan. Karena sesuatu itu selalu ada yang baru gitu. Nah, selama dunia ini masih ada, pasti selalu ada yang baru. Nah, untuk menjawab yang kita belum tahu itu dibutuhkan peneliti. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang sangat menjanjikan. Jadi kayak badan riset itu selalu ada. Mungkin menurut saya akan selalu ada karena selalu ada yang harus dijawab. Selalu kita dapat jawaban, ada lagi pertanyaan. Nah, ini akan Nggak pernah habis. nggak ya. pernah habis. Karena manusia itu biang keroknya selalu bertanya walaupun sudah dijawab ya. Jadi selama itu ada, saya kira penelitian itu akan selalu berjalan dan peneliti akan selalu ada. Jadi saya selalu terinspirasi dengan film Star Trek. Jadi ada film namanya Star Trek ya. Nah itu ada quotes-nya itu yang saya suka sekali. To boldly go where no one has gone before. Gitu. Artinya kita menuju ke daerah yang belum pernah orang kunjungi sebelumnya. Menjadi peneliti kan kayak gitu. Kita coba memasuk ke dalam daerah yang dimana orang belum pernah ke situ. Nah untuk menuju ke situ dibutuhkan banyak hal dan itu mungkin yang tadi saya bilang endurance, sabar, bertawakal kalau sudah mencoba dan gagal. Coba lagi. Ya, tapi itu lagi dan menurut saya menjadi peneliti itu akan mengajarkan kesabaran pada akhirnya. Jadi mudah-mudahan banyak yang mau jadi peneliti setelah dengar ini. Ya meskipun kalau secara mungkin jarang ya kalau saya temui ya Prof, jarang mungkin dalam pencantuman profesi atau gelar jarang yang dicantumkan bahwa peneliti gitu. Jadi secara jabatan mungkin peneliti itu tidak ada, tapi dia punya fungsi yang luar biasa ya. Kalau di sini kan ada namanya BRIN kan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita sudah bisa bilang peneliti media, peneliti apa gitu kan. Jadi kita sudah bisa tulis profesi kita peneliti. Asal bukan peneliti abal-abal. Iya. Cuman kalau saya ya Prof masih jarang menemukan ya mencantumkan peneliti. Iya gitu ya. Ya. Mungkin suatu saat mereka akan bangga bangga menggunakan itu. Saya jadi berpikir ya betul. Iya. Tapi kalau kita keluar negeri mengajukan misalnya visiting fellow, kita bisa bilang dosen dan peneliti. Dosen dan mungkin di luar negeri lebih di ini ya, barangkali lebih dihargai kali ya. Tapi ya walau alam Iya, semoga Indonesia juga akan segera amin. lebih menghargai. Nah mungkin sebagai closing dari saya ya Prof, dari diskusi kita hari ini, bahwa memang meskipun peneliti itu secara titel itu ya masih belum atau jarang orang bangga menggunakannya, tapi mereka memiliki peran yang penting, dan itu tadi yang perlu digarisbawahi, kalau peneliti itu merupakan profesi yang tidak akan pernah mati ya, meskipun di tengah perkembangan sains dan teknologi yang terus semakin canggih, kemudian menggeser profesi-profesi manusia, tentunya profesi sebagai peneliti ini adalah profesi yang tidak akan ada habisnya, karena rasa ingin tahu manusia selalu berkembang, sudah dijawab akan ada muncul pertanyaan baru lagi, dan memang akan terus seperti itu, tidak ada matinya. Nah, terima kasih banyak Prof atas diskusi yang sangat menarik ya pada hari ini, dan tentunya kami ucapkan selamat sekali lagi atas pencapaiannya, dan ini harusnya menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemirsa Has TV yang ada di rumah,
untuk senantiasa berkontribusi, memberikan kerjasamanya dalam melakukan riset-riset dan penelitian, dimulai dari hal-hal kecil saja karena itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Pickup dan program-program Unhas TV menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.